Waktu main cadangan, waktu main cadangan, waktu main cadangan. Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Kalau udah di sebelah cewek cantik gitu, Iya. kita apalagi doyan basket, gimana kalau kita nawarin sepatu juga Ki? Iya. Ini sebenarnya Masuk. orang sales ya. Sebenarnya ini podcast atau TikTok apa? Ini aku diundang, TikTok di siapa? ini ya? Oh iya, mau dijebak. Mau dijebak. Enggak. Kebetulan beberapa teman gua nanya, Iya. dia nonton tuh beberapa kali podcastnya kita. Iya. Itu yang dipajang-pajang rigorer bukan? Bener, Iya. gitu. Terus, nah kebetulan yang gue pegang sekarang ini adalah yang terbaru. Dan kayaknya kalau ini pas ini tayang udah launching deh. Karena ini limited edition, Gi. Karena ini beda warna. Iya. Kiri kanannya sekarang lagi trennya gitu ya. Iya, ya mismatch. Iya, AR tuh. AR kayaknya Austin Reeves kayaknya ya. Betul. Kalau mau silakan cari ya. Iya. Oke, dan Bisa cek Instagramnya di Rigorer. .idn atau apa ya? Iya. Ya itu deh berarti dicari Ada di sini, aja. ada di sini. Ada di sini ya. Dan cewek cantik yang aku maksud adalah the one and only Mutia. Mutia, panjangnya adalah Mutia Wirosastro. Sastro. Tuh, itu. Mutia Wirosastro. Nama Jangan ini lupa sangat ya. mengemuka tiba-tiba ketika Iya. kita nonton perbasetan nasional. Ya, kalau misalnya nonton. Tapi kalau misalnya mendengarkan, ternyata para penggemar basket pun suka mendengar suara dia di podcast basket, bener kan? Benar. Tapi yang Itu kita box nggak, out ya. yang Di itu adalah box out. Betul. Tapi kita harus rewind dikit nih. Bunyi. Iya. Ternyata Mutia ini adalah orang lama di media. Aduh, orang lama. Iya, maksudnya nggak Iya, setahun iya, dua iya. tahun. Iya, termasuk kita ya, termasuk kita aja yang baru ngobrol gitu yang, ternyata lu tuh dulu dari sini, tapi nggak di olahraga, Ya. tiba-tiba ke olahraga, emang senang olahraga. Cerita sama Siapa cadanganers. Mutia ini? Siapakah Mutia ini? Ayo Mut. Dari awal ya. Oke. Ya, singkat aja. Pokoknya intinya betul. Tadi kita ngobrol sedikit. Jadi Mutia tuh awalnya bahkan nggak di segmen olahraga. Oh. Jadi awalnya baru mulai karir tuh dari Hard News dulu. Mutia bekerja di salah satu perusahaan global broadcasting. Mungkin teman-teman familiar sama CNN. CNN. CNN di Indonesia. Oke. Jadi mulainya dari situ benar-benar dari awal journalist development program. Maksudnya reporter jalan juga? Reporter jalan dan betul. Jadi aku field reporter juga Iya. sampai akhirnya diberikan training, dibekali training sama nama-nama seperti Desi Anwar, Oh iya. Prabu lu sempat Revolusi. ya? Sempet ya? Sempat. Emang kan beliau kan sekarang pun juga jadi kayak editor Iya, in iya. chief gitu. Iya. Untuk diproyeksikan jadi news anchor. Begitu. Dan Akhirnya aku siaran di TV. Dan setelah proses itu news anchor. News anchor, di betul. CNN. Di CNN. Olahraga. Enggak, hard news Oh. bahkan aku awalnya itu memulai karir jurnalistik, aku diproyeksikan untuk sebenarnya secara segmentasi berita kan ada yang politik, Iya. ada yang current affairs, culture, Iya. aku ke breaking news bahkan. Jadi aku biasa Spesial. sebelum Alport Side reporting, Yang breaking news itu adalah anak baru yang dia harus ada terus di iyalah. Jadi kalau orang wow, dia di breaking news. Itu yang ada, yang harus standby itu. jadi sebelum court side reporting kan ada yang komen Iya. tuh aku ada di beberapa pertandingan kena bola lah di belakang, Iya, itu aku nggak bergerak sama sekali karena aku udah biasa Oh, wow. ngeliput Sorry. bom, Iya. ngeliput Iya. banjir, Iya. terorisme, Bola doang Sudah sih. tidak Aduh, kaget Apalagi lagi. cuma warga yang di belakang Udah biasa. itu udah biasa. Iya. Nah, dari situ. Oke. Mm-mm. Jadi presenter hard news Ya. CNN. Ya, habis itu aku resign. Resign. Oke, maaf, berapa lama Di berarti CNN itu aku 5 tahunan. Jadi Bukan. Dari tahun Orang berapa dong biar baru. diinget? Jadi cadangannya segini. Oh, sekarang kita tahu lu sebagai reporter IBL tuh di tahun 2019, Ya, iya, iya, iya. 2020-an. Iya, 2020. Padahal lu di CNN dari tahun Dari 2015. Udah lebih dari 10 tahun aku bekerja. kemana aja sih? Oke, Ogi, 5 Ujong. tahun. 5 tahunan betul. 5 tahun ini termasuk yang Ogi dan Ujong nggak tahu, ya kan? Iya. Benar-benar. Out, udah. Iya, resign. betul. Tahu kita dong. Tahu lah jelas ya, Oh, gitu, lu legenda-legenda. kampungan banget sih, itu nggak perlu. Legenda lagi. Jo. Legenda. Ya ampun, Ular sama putih tapi, kali. tapi biar kayak kita tuh nggak Iya. satu umur ya Iya, teman-teman iya. ya. Oke. Jadi kalian tuh Iya, iya, kalian iya. udah melejit, aku tuh Iya, masih merangkak gitu iya, ya. iya, Tapi iya, kita iya. benar-benar adore loh dengan
kehadiran lo. Terima kasih. Happy Tiba-tiba banget. ada seorang sosok Mutia di basket. Cerita tiba-tiba ke situ. Ya, jadi abis aku resign memang sesuai dengan kayak proyeksi aku sendiri pribadi, aku pengen punya karir yang cukup balance lah, being out there gitu ya, sebagai reporter, sebagai news anchor, tapi aku juga pengen punya karir di corporate, sehingga aku pivot ke sana. Dan emang karena personal decision aja karena keluargaku, kondisi dan segala macam, ada yang lagi sakit dan sebagainya. I think it doesn't help kalau aku keluar terus ya, meliput banjir segala macam, orang tua khawatir. Betul. Nginep-nginep, nggak pulang-pulang gitu ya. Cara khawatir. Wow. Oke, lanjut. Lanjut. Terus habis itu ya udah akhirnya aku bekerja di corporate dan tetap ternyata dari alhamdulillah dari media network lain ada yang mau coba mau nggak ke segmentasi olahraga. Kenapa taunya? Karena Box Out awalnya. Si podcast Si basket podcast itu. basket itu. Oke, kenapa bisa di box out? Jadi di podcast Box Out itu sebenarnya ada total ada sekitar 3-4 orang initially yang merintis gitu ya. Salah satunya adalah senior aku di kampus. Oh, Namanya kampus mana sih? Aku di UI Pantas Komunikasi. baju kuning. Ini bukan alma mater ya. Jadi, Marjo, hijau Ini hijau stabilo ya. Kang Lu Ujo kayak ya, nggak awas masalah ya. apa deh. Tar dulu, gue pasin dulu. Hijau apa kuning? ayo, hijau atau kuning? Hijau. Di layar, di Hijau. layar. Oke, aku mengundurkan diri. Oke, terus? Jadi sama senior Senior, aku iya. almarhum Rana, Iya, mungkin iya. teman-teman tahu Oh, juga iya, gitu oke. ya, di komunitas basket. Dia inget-inget tuh, kadang saat itu dia lagi mencari pandit cewek basket yang genuinely suka basket tuh siapa ya gitu. Dia inget Mutia karena saat itu kita tuh mutualan di media sosial gitu ya. Iya. Mutia saat itu bener-bener tipe-tipe, tau gak sih, tipe-tipe fans basket yang kalau timnya lagi jelek, ngomel di Twitter gitu kan. Jadi kalau di Twitter kalau lagi Seorang nonton, cewek yang ngomel asik, tentang tweet. basket itu langsung teringat siapa gitu dia. Iya, akhirnya Rana, siapa ya? Satu dia sempat post juga di Twitter gitu. Guys, ada yang tahu nggak? Ada yang kalian kenal nggak pandit cewek yang emang suka basket? Pada mention aku. Oh, oke. Iya. Akhirnya teringat, oh iya ada junior aku nih. Ada si yang Mutia mention ini. kamu, dia ingat Dia pun kamu ingat. juga. Benar. Akhirnya dari situ aku gabung sama Box Out itu di sekitar 2019-an. Iya. Kita merintis akhirnya sekitar ya sampai sebenarnya Box Out sampai sekarang Nah, gitu jalan, ya. iya, iya. Sekarang hai teman-teman box out. Hai. Sampai sekarang akhirnya baru di 2022-an aku di reach out sama MTech gitu ya untuk Video.com, NBA. Akhirnya aku coba tes camp, akhirnya siaran deh dari situ Video.com, NBA. iya, video.com awal channel tuh gua. Terus ngeliat kayaknya rambutnya udah mulai putih, gua diganti. Iya. Iya. Oh, yang ini udah harus pindah ke gulat. Bukan, dia lebih ngerasa gini. Kenapa dia kalau baca kok agak jauh ya? Karena udah Iya, plus gini ya. 1,5. Iya. Gitu. Oh, Gitu. begitu. Dari situ aku Wow. NBA, dari NBA Wow, situ. bergulirnya luar biasa Bener. banget ya. Nah, yang mungkin aku juga belum pernah share sama teman-teman gitu Iya. ya kalau ditanya. Sebenarnya IBL udah reach out aku dari saat aku siaran NBA. Karena tahu ngeliat di mungkin ngeliat di TV gitu ya. Yes. Oh, ternyata Mutia juga maksudnya sebagai host jujur memang tanpa mengecilkan talent host lainnya, Iya. memang tidak bisa dipungkiri saat itu memang hostnya memang hanya bertanya saja biasanya. Betul. Gitu kan, nggak mungkin aktif dalam diskusi tentang Iya. apa yang ada di layar gitu ya, basket NBA. Nah, kebetulan mungkin melihat Mutia, oh ternyata orangnya tahu basket nih, dan Iya. juga Iya. aktif dalam ngomongin si strateginya, permainannya, dan sebagainya. Dari Iya. situ akhirnya IBL reach out, saat itu masih bubble gitu. Oh, IBL bubble. Waktu di Ciawi, mana? IBL bubble Cisarua. Cisarua. Iya. Sampai Cisarua, terus habis itu balik ke Hall A. Iya. Terus kan bubble-nya harus kita bolak-balik Century Park. Century Park. Talentnya, ya kan? Nah, itu aku nggak bisa karena aku kan memang ada komitmen corporate, Oke. ya kan? Kalau di Century Park itu aku nggak boleh kemana-mana. Harus di situ Harus di aja. situ, Dan talent- 4 venue. Iya. Hanya bolak-balik situ aja. venue, nggak boleh keluar, dan talentnya nggak boleh ganti-ganti. Jadi kayak kita waktu bubble itu kan pertandingan kalau nggak salah bener-bener sehari penuh ada Betul. aja gitu Iya. ya. Betul. Nah, itu aku sulit membagi dengan aku 9 to 5 kerjaan. Akhirnya aku Oh. lepas gitu. Si kerjaan. Aku lepas aja. Oh, si IBL gua makanya pikir. Bubble belum melihat aku kan. Oh, belum. Dari Iya, Bubble iya. aku nggak bisa karena maksudnya walaupun sebagaimana cintanya basket tetap aku harus menjalani Mendahulukan, prioritas yang memang udah aku komit duluan. Emang kerja di Aku perusahaan kerja, apa sih? ya aku kerja sebenarnya perusahaan multinasional bergeraknya
tadinya di agency, terus sekarang aku in-house, tapi sebenarnya bergeraknya di seputar talent acquisition atau recruitment. Executive recruitment gitu. Jadi ngerekrut executives gitu. Yang tadinya aku megang legal, jadi aku ngobrol sehari-hari sama pengacara, sama legal manager, segala macam gitu. Sampai sekarang, tapi kalau sekarang aku ke in-house. Dan sekarang hanya ngobrol sama pemain, nggak biasa. Pemain nggak bisa jawab, katanya gitu. Biasa pemain nggak bisa jawab. Kalau yang lokal bingung, gimana tadi? Oke. Bagus. Iya. Sesuai dengan strategi pelatih. Tapi itu selalu kita sampaikan ya, makanya kenapa pemain-pemain harus bisa public speaking. Nggak perlu terlalu paling karena ini penting, karena mereka ini adalah public figure. Wajahnya juga, betul. wajah tim juga. Tapi hai Mutia, pertanyaan yang paling mendasar adalah tadi awalnya kita berkenalan dengan sosok Mutia sebagai pembawa acara atau host atau hard news News anchor. Ya, tiba-tiba jadi ini di podcast basket bla 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 sampai sekarang akhirnya di IBL gitu loh. Ya basketnya ini dari mana? Basketnya doyan basketnya. Bener nggak sih? Iya. Aku dari kecil main basket tuh dari SMP sebenarnya. Jadi dari SMP. Emang Abbas dari dulu? Abbas abis. Abbas abis. Aku bener-bener bikin acara yuk, Abbas abis lu yang bawain di sini. Abbas abis. Ya. Oke. Bener. Seru juga tuh Abbas Tapi ya kita lu tahu sendiri basket belum gimana, cuman ya pokoknya Buat aja gua dulu. belum bisa kayak media-media lain yang udah ini kita bikin Abbas abis lucu tahu. Gitu ya, Gi. Mau dia yang bawain Abbas abis. Bisa diatur. Ya nanti diatur abis ini. Ambil dulu Ini Instagramnya. lagi ditodongnya on cam gitu. Iya. Bisa menolaknya. Iya. beloknya Takutnya terlalu diambil depan. nanti sama IBL. Lucu nih IBL Abbas abis. Ini langsung di trademark ya di sini ya. Ambil dulu Instagramnya. Balik lagi. Dari kecil, dari SMP aku tim sekolah aku bermain sampai all the way sampai aku kuliah bermain di tim UKOR basket UI sama fakultas juga. Oke, sebentar. Berarti di sekolah, SMP, SMA, kuliah itu bermain. Klub main nggak? Di klub aku nggak bermain. Nggak main tapi klub, aku jadi bermain emang- memang membela ya sampai akhirnya profesional itu untuk universitas. Tim UI. Iya, tim UI. Lu aja nggak sempat tim UI. Nggak semuanya bisa dong, Jo. Tiba-tiba iya. gua jadi tim UI. Dosen pun juga tiba-tiba gua dosen kan gua juga nggak mungkin bisa jadi pemain di situ. Gue dimarahin. Itu. Bro, Iya. gue dimarahin, bro. Dari Sama situ. secara IQ, gua nggak nyampe tuh. Iya. Gua cuma sampai U. Universitas. Iya. Putar balik. Iya. Dari situ iya. terus sama nonton juga. Jadi Oke. dari kebetulan memang sebagai gambaran aja latar belakang keluarga aku juga selain suka olahraga, memang beliau sebelum ayah ibuku sebelum akhirnya karir profesional di tempat lain, corporate dan sebagainya. Beliau latar belakangnya adalah latar belakang atlet juga, tapi sepeda gitu. Mereka itu ketemunya di kayak kompetisi sepeda Porda gitu sebenarnya. Ketemunya di parkiran dong. sama kompetisi gitu, Iya. mewakili. Lagi ganti rem katanya. Aduh, ketemu mama papa tuh waktu Iya. ganti rem. Oh wow, sangat romantis. Bannya bocor, sini Bannya aku bocor. ganti gitu. Ting, ya. dong, Iya. ding, ding. Jadi emang keluarga sih pada berolahraga ya sudah. Olahraga terbiasa. betul. Jadi kita bondingnya pun quality time, nontonnya tuh nonton kompetisi olahraga gitu. Saat itu papa sukanya motorsport, MotoGP, F1, Iya. aku akhirnya juga ikut suka. Kalau basket sebenarnya aku nonton ya. Iya. Aku kecemplung sendiri gitu karena memang kebetulan akses di rumah ada, nonton NBA, terus di Indonesia pun juga ada program siarannya, Iya. Rizky Iya. Darsono dan sebagainya. Dari Iya, situ iya. bener-bener akhirnya nonton saat itu. Tapi akhirnya maksudnya suka nggak- NBA sama IB. Nah, Liga. ini nyambung lagi sih. Biasa orang yang suka NBA salah satunya. Iya. Kalau zaman kita dulu bener karena kita nonton si NBA masuk ke kita nih. Iya. Zaman dulu di SCTV masuk, SCTI ada Iya, dan sempat lain-lain. ya, Indosiar sempat. Sama yang pasti nonton NBA adalah yang kuliah di luar. Yang di Amerika. Biasanya. You have a good English, gue Good lihat. English Iya ya. kan? Lo ngomong Inggrisnya aja maluin. Iya. You Nggak mau have, ya, nih, Bi? nih gua. I think you have a good English. You have a good English. Itu lebih ngaco dong.
Ingat kan lebih ke kursus dong Iya, berarti. Gini, seorang Les. Mutia ini memang ternyata sangat gini, tidak saja tahu tentang Iya. perbasketan, dia tahu permasalahan apa sih, ngobrol apa sih kalau ngobrol basket gitu loh. Tapi ketika lu menyampaikannya dalam bahasa Inggris itu sangat fluent banget. Nah itu karena Iya, Kak. si CNN-nya kah atau lu pernah sekolah kuliah di luar? negeri? Iya. Gitu. Jadi nggak sesampai ke kuliah gitu universitas karena aku kuliah di UI. Iya. Cuma memang saat waktu kecil latar belakang keluarga aku pun juga memang ada bekerja di bagian diplomasi. Oh, Gitu. nah, Jadi soalnya gini, makanya- maaf. From the pronunciation, I can say that. Oh, keren. Gampang ya. Pertanyaan tentang bahasa Inggris ini, Iya. kenapa kita harus tanyain? Karena UI seenggaknya Universitas Inggris. Inggris. Nah, itu maksud gue. Bukan ya? Aku gua kira lu tuh kayak istri gua. Kenapa? London School. Oh, underscore. Apa? Religion. Jadi gua tuh Jago kuliah di Inggris Amerika, ya. istri gua di London. Oh, gitu. Jadi Sudirman basic Park. bahasa Inggris ini Dari situ karena dari kecil memang dari rumah, ya? sempat tinggal di luar negeri juga, Iya. tapi memang waktu kecil gitu. Iya. Saat masih balita sampai TK. Cuma akhirnya pun juga secara lingkungan Iya. keluarga Mm-mm. terbiasa berbicara dalam bahasa Bahasa Inggris. Inggris. di mana aja Nguliknya pun luar bisa- negerinya? around Australia jadinya, di stationnya di Oh. bagian Putar-putar Southern Australia ya? Hemisphere ya, Australia. Oke. Makanya kalau Asik ya. Eh. Ayo lo, gue enak dengerin yang gitu-gitu. Emang, Kayak inget gue dulu, waktu gue zaman di Ohio State. Dia Ohio State. Ohio State. Iya, kalau Columbus, Ohio State. Tapi tahu nggak apa? Yes. Kursus mengemudi. Kalau gue dulu di Amerikanya kuliah doang. Ya, Tapi keren. gue ke gereja Indonesia. Cari apartemen, banyak kan teman-teman Gengnya? Indonesia, orang Indonesia. Orang Indonesia. Jadi pulang tuh Indonesia gue yang lebih lancar. Bahasa Indonesia gue lebih lancar, Jo. Kan biasanya kalau pulang tuh kalau diaspora bahasa Susahnya Indonesia gini. itu dia Susah susah gitu, gitu. ha. Udah Ya, susah gue bahasa belum Indonesia. zaman diaspora, baru zaman dia. Belum sampai ke sporanya. Iya gitu dari situ. Iya, iya. Dari situ Jadi ya. dari situ Itulah yang makanya akhirnya membuat alhamdulillah. kita dengarnya juga kalau lu Iya. interview Ya. pemain asing Iya. atau lu dibawain di bawain NBA di video, buat gue enak gitu mendengarkannya, Iya. nyaman gitu. Dan Mutia kalau gitu pertama kali menyenangi basket berarti zamannya siapa ya? Apa tim pujaannya atau NBA dulu. NBA-nya Saat deh? itu ya, aku Oh sorry pindah nih. Soalnya ada saat itu baru memulai. Iya, iya, iya. Tapi bisa Setelah pindah gede juga. udah, maksudnya udah retire segala macam. Oke. Aku itu tahu lah kamu juga, aku itu fans Phoenix Suns dari zaman Steve Nash. Betul sama. Udah ngobrol. Udah tahu. Walaupun memang patut diketawai musim ini memang. Iya. Ngumpulin pemain mahal. Nggak menang. Phoenix Suns, zaman Steve Nash. Itu zaman sama Steve Nash, Stoudemire. Leandro Barbosa, Boris Amar Diaz, Stoudemire gitu. Iya, Oke. zaman-zaman situ. Patut dijadiin idola. Betul, sebenarnya kalau bicara era ya bukan tim terbaik yang Soalnya- pernah ada di era itu. Betul. Gitu. Karena Itu masih era- zamannya Kobe ya? masih transisi secara Masih zamannya segmentasi. Kobe ya? Masih zamannya Kobe ya? Secara Kobe ya. Secara segmentasi Masih basket bukan Kur ya? belum. Belum. Iya, iya. Jadi bertransisi dari Michael Jordan, ada Bulls Kobe, era, and then Spurs dulu ya kan. Yes. Spurs dua Era kali Spurs dua menang. kali betul sampai akhirnya Phoenix Suns pun juga lawan head to head itu kan sama Kobe Bryant. Iya. So not actually the best team, tapi saat itu kenapa aku suka sosok Steve Nash gitu ya secara individual, karena aku secara waktu itu masih kecil gitu ya melihatnya, maksudnya ngelihat kacamata basket tuh bukan yang kayak menjelimet Iya. strategis Iya, gitu dia kan ya. indah aja. Iya, dan I can relate karena dia ternyata nggak tinggi-tinggi amat Betul, ya, bener. gitu. Dan aku bermain pun juga ketika bermain basket kan cewek gitu rata-rata memang lebih pendek lah saat itu kalau Iya. aku lagi bermain sama cowok-cowok gitu Iya, kan. iya, iya. So looking at Steve Nash gitu, oh ternyata yang pendek-pendek pun juga bisa ya untuk getting to the rim without actually dunk gitu. Iya, gitu. bener. Bisa dengan Passing, handles-nya, handles, passing-nya, 3 point, dan gitu. lain-lain. Yes, gitu. Jadi dari situ awalnya. Understand? Steve Nash. Tahu nggak usaha lainnya Steve Nash? Apa? Kue nastar. Sebab. Nggak lucu. Wah. Bentar oke lagi deh. ya kan bentar Iya. puasa ya, Oke. ya benar-benar. Oke, berarti terjadi perubahan idola nih. Mm-mm. Kalau dulu kita sesama penggemar Steve Nash Iya, iya. atau Phoenix Suns, Hmm. sekarang Sekarang NBA. NBA dulu.
Sekarang NBA siapa ya? Sekarang NBA. Kalau gue kan jelas pindah ke Celtics. Oh, aku. Kalau dia dari dulu Spurs. Dan dulu Spurs, sekarang baru gue mulai pindah-pindah lah, cari yang asik Ya, aja. ya. Aku sempet saat bubble aku membelot ke Miami Heat sebenarnya. Oh iya asik tuh. Jadi aku suka yang panas-panas ya, Oh, Jo ya. iya, Suns, Heat, gitu Oh, ya. dia seneng yang panas-panas Iya, dia. benar. Oh, oke. Iya, kebetulan saat itu kan Miami Heat juga zaman masih baru era Jimmy Butler. Sedap. Lagi bagus-bagusnya, dan bubble pun juga era Final kan dia. Iya. Iya, Bubble, iya. sampai ke final. Iya. Kalah sama Lakers, right? Iya betul. Iya, benar. Iya. Dan itulah. Tapi kalau kita bicara individu, ya banyak banget rising Oke, star-nya siapa NBA yang sekarang? aku suka. Yang Aku zaman Phoenix Suns itu aku sangat suka sampai sekarang, dan sekarang udah pindah dia Mikal Bridges. Mikal Bridges Wah, sekarang lucu loh. itu. Iya. Iya, itu lucu ya. Iya. Maksudnya nggak populer, nggak nggak umum, populer. nggak umum. Iya. Ini kalau kita bicara bukan nama-nama umum yang jelas, sekarang jadi ini ya Face-nya NBA. Face of NBA, Anthony Edwards dan Iya, sebagainya. I mean, it's very boring to talk about it. Karena Iya, everyone likes bener. them. Semua orang If ngomongin you ask dia me ya. if I love it, yes of course gitu kan. Harus ya, jago gitu kan ya. Cuma kalau rising star-nya gitu kan, Mikal Bridges, kemudian aku suka tipe-tipe pemain hustler juga, tipe-tipe pemain yang sebenarnya datangnya dari six man, terus bisa membawa timnya gitu Kayak kan. Austin Reeves gitu-gitu suka nggak? Austin Reeves, exactly. Austin Reeves. Sekarang mungkin era-era semoga Dalton Knack Dalton gitu ya Knack, di iya, Lakers. Terus pemain-pemain yang scrappy macam Jose Alvarado di Pelicans. Oh, Yang sebenarnya memang again Asik. kalau kalian lihat ya, kok Putih sekarang mainnya Iya, kayak agak aneh. pendek Iya. lincah gitu kan. Iya, iya, Cameron Payne gitu kan, Iya, tipe-tipe iya. yang Iya, Cameron Payne. Lucu. Iya kan? Iya. Oke. Cameron Payne pada masanya saat Iya. itu pas masih di Suns Suns. bisa diandalkan gitu Betul, ya. betul jadi six banget. man. Setelah itu dibuang-buangin terus. Iya. Bucks. Emang Iya. maksudnya nggak yang konsisten Tapi sampai sekarang tapi jadi ngebantu, top tetap all time. aja orang itu Betul. tetap ngebantu Suka dan tipe-tipe yang underdog Iya, six iya. man, tapi bisa diandalkan untuk menit-menit penting. lu Nah, suka tapi- cowok pendek berarti ya? Nggak juga. Oh enggak. Kenapa sih, Gi? Yang Kenapa? Mau kenal-kenalin. Dasar orang tua. Pasti mau jodoh-jodohin. Iya. Kan kalau kita ngundang pemain basket, gue coba jodohin sama tim. Heeh. Kalau ada cewek, gue jodohin siapa lagi? Ini teman gue ada Nggak muda, usah, gue lagi nggak perlu. coba jodohin. Bener. Nggak perlu. Dia bisa sendiri. Ya, Udah. enggak, cuman ngecek Mot, aja. Tapi berarti gini ya, ini kalau misalnya kita ngobrol masalah basket, Yes, secara yes. ini aja ya, biasanya ngobrol-ngobrol di mana-mana. Ada orang ternyata yang bisa setia sama timnya. Jadi whether timnya lagi bagus, lagi hancur, pokoknya tetap di tim itu. Iya. Ya, contohnya ada beberapa penggemar Lakers akan tetap di Lakers. Lakers gitu sama loh. Lakers Iya. tuh. Ya seperti itu. Arman Maulana. ada Lakers Ipop memang juga. Kalau udah die hard Ya, itu bagaikan orang cinta MU ya. Aduh. Sama masokis, emang dia suka menyakiti diri sendiri ya. Iya, tapi ada juga orang yang seneng sosoknya, Hmm, orangnya. betul. Jadi Jadi kalau ngikutin ke tim manapun. betul, makanya gini, gue adalah termasuk awalnya seneng sama orangnya. Seperti ingat kan zaman dulu gue ngomong Steve Nash mulu, Iya. totonya sampai dia cedera segala macam, totonya pindah ke Lakers. Wow, gue jadi Lakers banget. Iya. Totonya dia nggak kepake dan dia cedera. Ya udah deh, gitu loh. Karena gue menggemari orangnya gitu loh. Iya, iya. Kalau lu sendiri lebih ke orang ya, berarti dari tadi. Ya, individu gitu Individu ya daripada timnya ya. Iya. Soalnya gini, kalau sekarang gue udah pindah ke tim. Tapi Sekarang mungkin gua- berubah sih, Jo. Gue lihat zaman dulu sama zaman sekarang, gue juga ya akhirnya gimana? kita juga pasti ke orang. Kalau Oh. sekarang Ngikutin gitu ya. Iya, kalau Ngikutin sekarang dia karena ke tim mana. sekarang bintangnya dengan karakter yang berbeda-beda dan Iya. jago-jago, kayaknya membuat kita akhirnya punya idola pemain-pemainnya gitu dibanding. Iya, dan emang bagaimana liga mengemasnya gitu sih, mengemas untuk ngedorong sosok instead of tim. Ya kan? Jadi sosok Anthony Edwards Iya, gitu. iya. Lebih banyak exposure-nya dia sebagai individu dibandingkan sebagai Wolf-nya. tim. Oh, Betul sih. gitu kan. Dulu kan Jimmy sama Butler. gini zaman dulu, ya ini balik lagi ke sistem di NBA ya. Kalau gue Iya. lihat adalah gini, dengan aturan rookie, ada trade dan lain-lain udah ada dari Iya, zaman iya. dulu. Tapi gini, lu lihat Lakers bisa 2 tahun juara, Bulls bisa 3 tahun, terus 6 tahun. Sekarang lebih ke pendek-pendek semuanya. Iya. Gitu Bener loh. Tapi jadi lebih kompetitif kan? Iya. Karena juaranya tidak ketebak siapa gitu. Setuju sih. Nah, tapi lucunya adalah di tahun-tahun terakhir ini gue kok sangat ke Celtic ya, tanpa melihat. Gue tuh gini, kalau misalnya ngelihat Tatumnya doang, gue juga nggak idola-idola banget Oke. sama dia. Walaupun gue tahu dia Iya, jago. iya. Jalen Brown, gue tahu Enggak. dia jago banget. Tapi Tapi gini, nggak bukan lu gua ngefans tuh- banget. Iya. Tapi gini, kok bisa ya ada tim
yang bisa meramu orang-orang yang kadang-kadang kita bisa bilang antah berantah, sama-sama besar, sama-sama undrafted, jadi tim kuat. Itu gue tuh menghargai banget yang kayak gitu gitu loh. Kayak Iril teman kita yang sangat percaya bahwa someday OKC akan menjadi something seperti season ini ternyata gitu loh. Iril kalau ngomong di grup tuh OKC juara NBA 2045 ternyata tidak jauh-jauh banget. Sekarang udah 2045 dia udah legowo dari awal. Udah pesimis dari awal dia. Tapi kayaknya kalau di NBA ya karena sistemnya udah berjalan bagus ya. Kayaknya kalau lu mau ngomongin sekarang apa Detroit juga lu 10 tahun lagi sih bisa juara. Jadi karena emang nggak jauh-jauh Cleveland yang lagi Cleveland sih kuat banget. Ya, Cleveland kan akan ngalahin Celtic, Jo. Iya, masa? Iyalah. Tapi Cleveland kalau kita bicara 1-2 tahun lalu. Waduh. Berani dia ngadu ngomong. Ya. Tum. Ketum. Nih. Rodman nggak ikutan. Kalau dia lagi nonton boleh dong. Aduh. Iya nggak sih? Jadi kalau 1-2 tahun lalu kita nggak even ngomongin Cleveland di same level as Celtics di Barat gitu kan? Iya. Ini kita ngebuat podcast pemain cadangan itu karena setiap kesempatan gua ngopi atau ketemu Augie itu ada aja obrolan kita tentang basket. Nah, kita ketambahan satu hal lagi nih, walaupun dia cewek nih. Nah, sekarang kita ngobrolin ini nih sebentar yuk. Apa tuh? Kalau zaman dulu ya ada kegilaan orang itu kayaknya lebih fanatik gitu terhadap NBA. Kalau menurut lu sekarang itu makin berubah nggak? Zaman dulu sama Ingat sekarang. nggak zamannya Jordan? Orang-orang tuh wah gitu. Padahal dulu nggak ada tuh Instagram NBA Indonesia atau belum NBA belum masuk ke Indonesia dengan serius. Kalau sekarang kan lebih serius karena dia tahu penduduknya banyak. Ini maksudnya di Indonesia. Iya. Ngerasa nggak? Kalau lu ngeliatnya gimana, Mut? Setuju. Dan kayaknya sebagian besar faktornya tuh karena akses ya. Apalagi di Indonesia. I mean, if you wanna watch something, if you wanna be fanatic about something, lo harus punya akses di situ kan. Iya. Kalau nggak bisa, kalau susah nontonnya atau mahal subscription-nya dan sebagainya, itu kan juga ngaruh gitu. Dan Indonesia apalagi kita punya kelebihan / kekurangan. Kita ini negara berpulau gitu, kepulauan. Jadi secara akses, mau itu internet, akses kabel TV, itu kan nggak semuanya punya akses yang sama. Jadi menurut aku mungkin agak sulitnya karena mainstream TV. Kalau dulu yang tadi aku sempat mention, apa ya dulu nama programnya ada Aris Sudarsono segala Planet bola, planet basket segala macam. Itu emang disediakan sama di TV free to air. TV nasional. TV yang bisa diakses TV nasional. swasta gitu ya. Iya, TV dan free to air betul. Nah, free to sekarang air, kan kita nonton NBA, League Pass, provider video dan sebagainya. Betul. Tapi untungnya ya itu kalau dikasih murah ya masih orang masih bisa. Kalau dikasih mahal ya. Betul. Jadi ini opsi tontonan yang makin banyak ini yang ngebuat jadi berbeda ya. Perilaku orang dulu fanatik sama basket, sama NBA, sama sekarang gitu kan. Kalau kita bandingkan benar, karena kan popularitas kan ada karena yang nonton pun juga yang menilai gitu, gue akan suka sama dia atau tidak. Tapi gue harus lebih dulu lihat aksesnya dulu ada atau tidak. Kalau aksesnya dipersulit, subscription pun kita menilainya murah, belum tentu orang di segmentasi lain gitu ya, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Mereka menilainya sama atau tidak. Benar. Jadi menurutku itu sangat bergantung besar ke arah sana, akses betul dan kita sih sebagai komunitas basket juga kayak semasif apapun kita meneruskannya gitu ya, hype dan sebagainya, nggak bisa mungkin secara porsi podcast, Mutia, Box Up, main cadangan segala macamnya mungkin secara mainstream tidaknya dibandingkan dengan TV. Mungkin tidak terlalu gitu kan, TV masih semua orang bisa akses gitu kan ya. Jadi itu walaupun sekarang orang tenang semua udah ke digital, enggak, tetap orang yang dikenal adalah yang sinetron yang mukanya ada di TV. Stasiun TV tetap. Jadi itu berpengaruh sih. Nah, ini berarti sebenarnya gini, pertanyaan gue adalah nyambungnya obrolan ya. Pinter nih, asik nih, gue seneng cewek pinter. Karena gini, kita ngomong tentang basket nasional. Basket nasional, kita punya IBL kan. Iya, betul. Nah, IBL ini sedang berjuang banget dengan segala macam gayanya, dengan sekarang ada format dan segala macam. Nah, kan sekarang kita bisa nontonnya di mana lagi kalau nggak langsung? Kalau dulu kan ada satu ini langsung atau enggak di video. Tahun lalu. Ya, sekarang kan ini bisa berubah nih. Nah, kalau nggak salah berubah ya. Contohnya berubah nih misalnya di YouTube. Ya. Kalau misalnya berbayar berarti
akan mengurangi juga ya. Kalau berbayar, moga-moga sih enggak ya. Iya, mungkin Karena sekarang ada si subscription itulah. Gue cuman Bener. curiga IBL mau cari. subscription IBL TV gitu. Iya, gua Nah, nggak- tapi semoga diakalin ya. Misalnya kayak kita NBA aja mungkin siaran di video, Ogi siaran di TVRI gitu Iya, kan. iya, iya. Siapa tahu ada juga game yang dibagi seperti itu. Ada yang Anda Iya. bisa akses Oh. gratis atau bisa akses berbayar, misalnya demikian. Yes. Untuk itu tadi, kalau memang rencana jangka panjangnya untuk secara akses dan hype mau reach out ke segmentasi kalangan menengah ke bawah gitu ya kan, berarti akses dulu. Akses Gratiskan harus lah dimudahkan. dulu beberapa Dimudahkan game. dulu lah. Iya. Setelah itu baru boleh lah. Baru Ya lu jangan ngomong ke gua, ngomongnya ke sono dong. Iya, iya betul. Benar. Maksudnya kalau sekarang benar ya tadi. Karena pas Iya, NBA iya, iya. kita ngomong akses. Kalau IBL nanti aksesnya dipersulit. Oh. Ya makin susah Kayaknya sih gedenya enggak ya, lagi. kayaknya sih enggak akan Harusnya ngasih. sih enggak lah. Tapi apresiasi untuk IBL bagaimana membuat format home away. Ya Iya. kan, karena itu pun juga salah satu cara untuk mendulang grassroots support itu ya kan. Iya untuk sih. akses. Fans Orang club jadi ya, bisa- fans. Bener, orang jadi bisa ada experience. Salah satu utama entertainment itu kan experience. Iya. Kita sebagai fans berat di Salatiga bisa datang ke Gor Sahabat banjir-banjir Januari pun juga Iya, iya, iya. nggak apa-apa gitu. Tapi Iya. itu kan fanatismenya itu kan. Walaupun sekarang belum terlihat bludak, tapi memang sudah dimulai ya. Wih, jadi mulai. Ini udah mulai menanam si grass-nya gitu kan. Iya, 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 iya. Mutia kita Oke. ke basket Indonesia sekarang NBA karena Let's go. ngerti semua. IBL. Emang dari dulu sudah ngerti, dari dulu pun udah ngikutin IBL. Dari dulu udah ngikutin IBL dari pemain favoritku growing Siapa? up Faisal Jahmat sebenarnya SM. Hey, Sah Faisal. Ya gimana ngaunik NBA aja Michael Bridges. Keren. Faisal Jahmat. Oh iya. Apa yang? Terus Nih, sorry ya. Di zamannya Faisal J. Ahmad, gempuran Faisal Jahmat. kita tuh punya Kelly. Kelly yang di Batam. Ada Batam, ada Ro, Iya, ada Densu, ada masanya ya. ada masanya. Lu Faisal J. Ahmad. Iya. Why? Karena ya itu tadi karena akses kali ya, aku seringnya nonton SM game di Britama. Saya growing up, actually, aku nggak bilang aku fans siapa saat ini, cuma aku Iya. ketika aku dari Ya, ntar kita remaja tanyain. nonton, Heeh. SM sebenarnya SM fanatik. Oh, wow. Iya. Wow. Saat itu sebenarnya ordal, aku nggak mau kasih tau ordalnya siapa, tapi aku sahabatku saat itu adalah anaknya sekjen Perbasi pada masanya. Oh, jadi mempermudah. Tiket terus, Dapat. gitu. Sekjen Agus Mauro, Sekjen Pada Perbasi. masanya. Oh, iya. Intinya. Iya, iya. Nah, dia tuh orangnya penasaranan. Iya. Ya tau lah sekjen-sekjennya gitu. Iya, iya. Ya gitu lah. Oke, ternyata dulu SM fanatik dan pemain pilihannya adalah Faisal J. Nah, Ahmad. kenapa SM sebenarnya kecemplung aja sih? Karena dulu kan game Always exciting to see game FM, Jakarta to nonton watch di mana sih? SM ya. Britama gitu kan. Yes. Dan Britama rumahnya siapa sih? SM. SM. Kan, jadi gue surat Dan yang paling suka nantangin penonton siapa sih? Iya. Iya nggak sih, kayak apa sih personality-nya Iya, gitu? iya, iya. Ya, tengil. Oh, seneng yang Dan juga ini maksudnya kan apa handles Iya. jago gitu ya, Iya, untuk iya, iya, sebagai iya, iya, iya. playmaker. Iya. Oke. Agak Itu dulu. bingung soalnya, Dulu sebagai fans. Dulu sebagai fans, betul. Kalau sekarang kan sebagai orang dalam nih. Ordal. Sebagai orang dalam. Siapa yang sering dilihat menjadi idola? Oh, individu. Bukan Individu lah, individu aja. Individu, oke. Individu, Echa, Reza Guntara. Reza Reza Guntara, Guntara. again karena dari perspektif Ordal ya. Jadi aku melihatnya benar-benar keseluruhan sebagai pemain dan juga sebagai individu yang Iya, iya. On and off, court on and ya. off air, betul. Friendly gitu. Aku saat interview pun juga ngelihat dia juga sebagai sosok seorang ayah juga well rounded gitu ya. Tipe-tipe yang dia bisa jadi di titik ini karena emang secara pemain humble, terbuka pada kritik, terbuka pada kita. Ini kan sifatnya kita bekerja bareng ya, Iya, iya. sama mereka gitu kan. Jadi, Menyampaikan sesuatu untuk yang sesuatu. nonton. Kita ini in a way kan Iya. pelaku industri media Iya. gitu kan, dan dia tidak memandang sebelah mata ibarat kata, and that's good. Oke. Dan aku pribadi sebagai wanita pun kan juga akan ada faktor siapa nih cewek ngerti atau enggak gitu. Iya. Ada juga pemain-pemain yang seperti Ada itu. nggak? Ada. Nanya dulu, Reza Iya. zaman di Echa. Prawira atau di... Sama kali dia Oh, mah. pas Echa zaman Prawira aku belum masuk IBL. Oh, Tapi ya, aku nonton akhirnya. sebagai pemain pun, ya dong jelas Echa jadi salah satu
figur yang paling influential membawa Prawira juara yang tadi bukan apa-apa kan, selain importnya yang bermain. Gi, gua enakan ngobrol sama dia Gi daripada ngobrol sama lu Gi. Dia Iya, tuh iya. luar biasa Asik, orangnya. Luar biasa banget, enak banget. Ya Allah. Makanya sering-sering kalau bisa gue kan suka nggak bisa. Ini kesempatan nih gue bisa pergi-pergi. Belum Jadi bantuin aku ganti. adalah pemain cadangannya pemain cadangan. Banyak yang kayak gitu. Bench warmer. Aduh. Nah, kalau Iya. pemain asing yang kamu merasa asik untuk diajak ngobrol segala macam gitu. So far? So far, oke, dari pengalaman pribadi, satu Hakim Scott. Hakim Scott pada ya. masanya Hai. ya saat sekarang kan mungkin dia Dulu sempat di kursi Run, kepelatihan sekarang gitu di ya, sekarang On Bills. Betul, di Hornbills, very open, nggak pelit ilmu gitu ya, dan on air off air, kita mutualan juga di sosial media, dia selalu komen Appreciate gitu. Dan terlihat bahwa emang dia mendengar apa yang aku sampaikan di TV. Kadang suka komen juga, kadang suka aku nggak story nggak apa. Mutia tadi aku nonton misalnya gitu. It's such a good commentary about this and that. Iya. Gitu. Wah, shout out to Uncle Wolf. Wah, gini nih kayaknya nih. Yes. Uncle Wolf. How before you Iya, how before you eat How dia. before you eat. Gitu ya. Oke. Kim Scott, terus siapa lagi ya? Prosper? Oh ya, jelas. Seru pas. Nah itu gue gue yakin dia menyenangkan karena banget Lester Prosper sangat menyenangkan. Terus komen-komennya nggak tahu, mungkin kalian juga sama gitu, efeknya dia, his effect on people benar-benar kayak lu tuh keren banget Mut gitu, lu tuh keren banget Jo, benar-benar Dia kayak bisa muji seperti itu ya. benar-benar iya, jadi kita pun jadi percaya diri karena mungkin he can sense, karena dia emang mungkin udah lama juga di basket Indonesia, ya, dan di scene basket juga, Indonesia. iya. Dia tahu gimana caranya jadi figur, ya nggak sih? Iya, Untuk ngangkat anak ini, apalagi Dewa banyak pemain mudanya, rookie, pemain muda, Riodisi dan sebagainya. Dia tahu gimana caranya. Mut, lu tuh bagusnya di A, B, C. Jangan pesimis kalau gini gitu. It doesn't mean lu cewek terus lu nggak bisa, talk about basketball the same way as the male podcasters atau male broadcasters kayak gitu. Jadi very uplifting lah, tipe-tipe pemain yang one look and you can tell he's a natural leader. Iya. Nah kalau lu sendiri dulu fans SM dulu ya, suka sama SM. Kalau gue mau Ujo kebetulan sama, kita tuh sama terus. Oh ya? Yaitu dulu Aspak. Oh ya. Walaupun kita karena orang Bandung ya, kita tidak pernah tidak mendukung Bandung zaman Panasia dan terutama Panasia ya. Panasia sih. Dibanding Garuda gue lebih ke Panasia gue. Gitu. Nah, kalau sekarang karena gue taunya lu bukan, ya lu sekarang bukan SM sih. Kalau sekarang karena kayaknya kita sama juga Prawira kan. Iya. Kalau kita kan orang Bandung ya. Iya. Gitu. Kalau karena aku suka karena aku bahasnya 1-2 tim deh, jangan. Iya, boleh. Iya. Karena kan aku tuh kadang suka di komen, ini berat sebelah. Ini gitu. timnya kamu tiga. Iya, sebenarnya gini, kita tuh harus mengedukasi ya cadanganers gitu ya untuk fans-fans basket bahwa gini, ya kita manusia biasa, kita punya fans, tapi kita juga tahu karena gua, Ujo, Mutia kebetulan sama di dunia media gitu ya. Kita juga penyiar, kita tahu bagaimana yang mana yang kita ngomong ini pendapat kita yang subjektif. Bisa memisahkan. Iya, bisa memisahkan. Kerja. Tapi kalau kita sih udah open-openan kok. Kayak apalagi gua kemarin IBL waktu siaran ya. Enggak, kemarin tuh sama Econ. Ya. Si Jamarnya belum muncul di IG Live. Jadi adanya Avan sama Hogi. Kata Avan, Kak Hogi mau udah pasti Bandung. Ya Avan tahu tuh kata gua. Ya kan? Gitu. Cuman gua mengakui Prawira sama SM. Wah. Kata gua gini, Prawira bisa menang dengan ini mungkin pas tayang sih udah beres ya. Karena Prawira ya karena paling serem dengan penontonnya Bandung tuh serem gitu loh. Tapi kekuatan kalau ngomong kekuatan match up, ya kata gua masih SM tahun ini sih gitu. Iya. Gitu. Iya, kalau bicara recent years ya, maksudnya 3-4 tahun ke belakang ya, Prawira akhirnya kebukti juara ya kan. Iya, betul. Dan sebenarnya musim lalu pun masih kompetitif. Iya. I mean udah sampai top 4, top 5 pun juga not without any reason gitu kan ya. Mungkin kalau ada masalah-masalah internal segala macam ya udah kita kesampingkan Yes, gitu ya. Betul. Aku pribadi suka Prawira karena itu tadi bener kata Ujo, magis banget ketika aku courtside di Bandung pun beda sama sekali. Even di Jakarta menurutku. Jakarta pun yang sebenarnya akses mudah,
segmentasi fanbase sudah kebentuk. Iya, Walaupun kepecahan antara PJSM dan sebagainya, cuma Bandung untuk olahraga in general. Iya Persib sih. ketika juara, aku lagi courtside saat itu, James Gis kejebak macet gara-gara kejebak parade, dia kaget ternyata Bandung sefanatik ini sama sepak bola, Anda belum tahu Persib gitu kan. Iya. Maksudnya magis gitu kan ya, dan alhamdulillah masyarakat Bandung dan supporter Prawira Family itu merangkul banget ketika aku baru masuk. Ketika aku baru masuk di courtside. Sampai aku diajak basket sama mereka. Iya. Sedekat Dan itu. sebenarnya jadi bagusnya lagi nih. Kalau Prawira bisa bikin Prawira Family sekuat ini, klub lain bisa nggak? Bisa harusnya. Udah, sesimpel itu. Harusnya bisa. Bener nggak? Sesimpel itu sebenarnya. Iya. Tinggal bagaimana ya. Prawira Family sih gila, dia punya Prawira Family Bandung, dia punya Prawira Family Jakarta, terus gua tahu kalau kayak tahun lalu kalau Prawira main di Rans mungkin sama-sama Jawa Barat ya, lebih banyak fansnya Prawira kayaknya di sana lebih teriak. Jadi sih. Gitu. Makanya ini PR nih sebenarnya yang kita ingin lihat dari semua tim Tapi dibuang bisa semua pemainnya. untuk bisa membuat yang namanya fanbase sendiri-sendiri. Dan terima kasih sudah semua klub ini tuh udah memastikan gua mau di daerah sini ya, berarti dia misalnya orang Bogor harus Bogor, Banten gitu yang semangat ya. Tapi itu berarti lu mengalaminya adalah bukan karena lu orang Bandung. Kalau kita kan simpel ya. Iya. Tapi Tapi lihat permainan mereka. iya, dan sama mereka. lu merasakan pada saat lu ada di kota Bandung. Benar-benar Citra Arena magis betul sih, walaupun gornya agak tua gitu ya. Cuma Iya, Citra Arena. Bener loh, bukan agak tua memang. Ya, mau lebih tua lagi, Gor Pajajaran. Itu Lebih tua lagi. lebih tua lagi. Aduh. tapi aku melihat juga sepertinya tim musim ini 14 tim Gila sih. lebih kompetitif, Kompetitif banget. bukan cuma dari pergerakan transfernya aja Setuju. tapi bagaimana mereka merangkul itu fanbase mereka ketika Mutia MC Tangerang Hawks Iya, launch, iya. itu juga mereka mengundang fanbase-nya yang Iya, mereka iya. oh ternyata ada loh Sudah fans mulai berat- ada ya. fans berat Tangerang Hawks, adminnya diundang segala macam. Rans juga launching diundang fansnya. Iya. Apalagi PJSM gitu Iya, berarti iya. yang Udah Betul, lebih betul. ada ya fansnya. Iya. Itu upaya yang oke sih untuk merangkul. Jadi untuk season ini akan seru di akhir jelas. itu tim mana aja? Jelas, menurut aku kalau PJSM masih Ini akan S Mutia ya. Mutia. Mutia ya? Iya dong. Mutia ya. Karena As a ini fan, as a fan, as a oke. fan. Empat siapa? Empat tim. Top 4 aja lah. Top 4 nggak akan beda-beda dari musim lalu sebenarnya, Iya. cuma yang akan bergeser sadly, Sama nggak, Prawira Cak? akan bergeser. Gua juga. Sama. Gua sama ngomong gitu. Jadi PJSM jelas masih sangat-sangat kompetitif, so it's going to be my 2 spots buat si top 4. Terus satu ada Dewa United. Coba. Kita satu lagi ngomong sama-sama ya, coba ya. Kita coba aja sama nggak? Serius? Yang satu lagi ya dong. Kita coba sama nggak? Yang keempatnya maksudnya. Iya. Kan ada PJ, SM, Dewa, PJSM Dewa. Oke. Yang keempat adalah 1, 2, 3. KBS. Iya, bener lagi. Sama. Iya, gua. KBS. Wow, seru. Tapi, ini kebetulan gua kemarin ngobrol sama asisten pelatih KBS yang nanya kalau Kak Ogi 4 siapa? Gua bilang gitu. Tapi Prawira is Prawira, kata gua. Hati-hati. Jadi pada saat nanti di ujung-ujung siapa yang lebih siap, Iya. bisa aja tiba-tiba Prawira lagi. Gua tuh ya Gitu. sebenarnya sedikit lebih bingung ketika ngobrol misalnya ditanya pertanyaan tadi. Tapi akan lebih seru ketika kita ngelihat yang di tengah-tengah nih. Perebutan antara Rans, Amarta, Borneo, Rans, Tua. Borneo, Itu Orient. seru. Itu serunya luar Amarta biasa. juga, Iya. iya, Udah bukan Amarta sekarang. Kak. Sorry, maaf. Hang Tua. Hang Tua. Iya. Hang Tua Jakarta. Aku setuju. Iya. Seru. Tengah itu benar. seru-seru. Dan bisa merangsek sebenarnya ada potensi untuk jadi saling jegal. Iya. Mereka yang akan saling jegal. Solo pun kan maksudnya karena Solo lagi-lagi tim muda, jadi Iya. nggak bisa kayak, tapi tim muda dengan persentase raihan kemenangan seperti itu pun juga patut Gila sih, ya. apresiasi. Cuma kan akhirnya terjegalnya karena injury 1-2 pemain. Iya, gitu dan kan, yang ya. pemain penting. Pemain penting Betul. gitu kan, sudah Iya. gitu kan. Cuma maksudku kalau amit nggak ada yang mendoakan pemain untuk cedera gitu. Iya, Cuma betul. kalau memang tim-tim papan atas masih mengandalkan
either imports ataupun mengandalkan 1-2 pemain saja. Tim-tim papan tengah ini bisa merangsek. Yes. Season ini bakal seru banget. Jadi sama yang gua sama Ojo dari tahun lalu selalu bilang, ayo pemain lokal kita step up. Iya. Karena sebenarnya persentase besarnya pemain asing tuh cuma 3 orang dari 12. Iya. Jadi yang lebih banyak tuh lokalnya. Jadi ayo Tetap. lokalnya yang lebih siap, lebih kuat. Dan jangan lupa dikasih kesempatan. Itu dia. Ayo. Coaches. Iya, betul, kasih Hai kesempatan. coaches. Ya. Iya, sama kalau kalau boleh tim yang lu excited to watch untuk 2025. Gua dulu, gua Pacific Cesar. Oh iya? Iya, gua penasaran dengan ada Frankie Johnson, Oh ya kan? ya? Terus asingnya, terus juga ya Dava sama Iya. siapa? Terus ada Iya. baliknya Aryan juga. Iya. Oh, Azarian. Kalau Gua- gue Hang Tuah ya. Iya, Gue Hang Tuah itu juga Jakarta. menarik. Itu juga menarik. Karena akhirnya dia salah satunya nambah Altov Iya. dan lain-lain. Itu menarik. Dan ada satu faktor yang ngebuat gue penasaran banget, dia tuh fungsinya apa gitu loh. Apa? Ibnu Jamil. Ibnu Jamil di Hang Tuah. Iya, Ibnu Jamil di Hang Tuah. Iya. Oh, Semacam BA-nya gitu kan. makanya kita udah aja ngobrol, bahkan sebenarnya kita ngobrol sama Kang Jalu, GM-nya. Iya. Tugasnya Jamil tuh ngapain aja kita udah tahu. Tapi nanti kita pengen ngobrol. Tapi gini, kalau orang ngomong Jamil tuh Jamilo tuh bola, enggak, dia tuh main sama kita Happy Ballers dan dia Basket bisa main juga. basket kok. Bisa, basket Jadi juga. jangan kadang di ini dong, venue. Oke. Iya dong. dia emang salah satu tugasnya adalah harus datang ke venue. Kalau nggak duitnya nggak keluar. Nanti Mutia tolong ya. Iya, betul. Iya, harus. Ini, Tanyain nanti MU, ya lu tanyain MU. Iseng aja pura-pura. Katanya MU-nya hancur ya, gitu. Saya beralih basket Iya. ya. Saking terlalu. Iya, kalau Mutia yang paling di luar yang tadi kita sebut. Excited to watch itu Tangerang Hawks. Tangerang Hawks menarik untuk lihat Iya. ini ya. Jared? importsnya. Yes, Jared Shaw. Selain itu Stephen Branch di Iya, itu katanya bagus ya. tune-up game. Keren banget. Bagus gitu ya. Dan Tangerang Hawks kayaknya sepertinya kalau aku lihat sepertinya taking, kalau bahasa Inggrisnya taking a leaf out of someone's playbook. Iya. Kayaknya mengikuti playbooknya Prawira ketika zamannya championship. Mereka mengambil imports yang big man yang bisa shooting. Jarshaw pun juga Iya. literally salah satu formulanya Prawira untuk jadi championship. Jadi ngambil Jared Shaw tuh salah satu yang akhirnya bagus ya. juara, betul. Mengambil seorang Stephen Branch, kemudian datang lagi B-Boy datang lagi. Iya gitu sih. kan. B-Boy walaupun Sudah kita nggak tidak, tahu ya, iya. peaknya sudah lewat atau belum gitu ya. Iya, Cuma Tangerang Hawks, it's going to be a nice storyline from zero to hero type of thing. Karena musim lalu kan kita tahu. Iya. Rada Cinderella performanya story seperti mudah-mudahan apa. ya. Iya, betul. Iya. Itu sama Rans mungkin ya dengan keadaan itu tadi out of dicabut segala macam kayak apa nih Kayak baru nggak nih? Jadi baru nggak nih gitu? generasi pertama pada cabut semua kan. Iya. Generasi kedua seperti apa? Ada Van Nostrum jadi playmaker, Thomas Detai dengan Iya. size gitu kan, ditambah importsnya juga ada satu lagi yang aku lihat di tune-up games juga sangat bagus gitu in terms of making the size impact. Ini dua tim ini sebenarnya menarik karena gini, Hawks-nya dulu scoring leadernya adalah Danny Ray, sekarang nggak. Jadi benar-benar pengen kita excited siapa nih yang akan menjadi Iya. Next Dan next Babu, orangnya ya next kan? ya. Iya. Rans juga sekarang justru Danny Ray menjadi main apa ya, main role-nya di Rans ya sekarang. Bener. Jadi Gitu. kita menarik untuk melihat. Seru. Aduh, gawat nih ngobrol Gawat, sama gawat, cewek gawat. ya, cewek cantik. Kita punya doyan program baru loh basket, nanti ya. Abas habis. Iya bisa. Abas habis. Sekali lagi Mutia, terima kasih udah menyempatkan diri di sela kesibukannya untuk Iya. bisa hadir di sini. Karena ngobrol-ngobrol ini tuh nggak bisa sebentar. Iya. Dan kalau menurut gua nggak akan mungkin sekali. Jadi please nanti kalau misalnya ada kesempatan Nanti lagi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Bener, On and off court aja gitu loh kan. Kayak Kita apa sih nanti season berikutnya berjalan. pengennya gitu, maksudnya Season berjalan kayak apa? season berjalan kita ada, nanti kita ngobrol Prediksi lagi. kita tadi Iya. berjalan nggak? Enggak, nanti Ya. gini, orang tuh kadang-kadang kita berdua, aduh rame, apalagi bertiga. Nanti sekali-sekali Mutia sama Ujo, Mutia Boleh sama Ujo, dong. misalnya. Kok gua terus? Lu Gue lagi nggak bisa, gue ada beberapa kan emang keluar kota. Sibuk Kesel ya. banget sih. Once again terima kasih sudah hadir. Cadanganers Thank you. mudah-mudahan happy ya. Jo, kasih, Ngeliat Jo. Jo, Cewek kasih. cantik. Ini ada oleh-oleh nih yang Iya. ngejahit Augie sendiri. Serius? Iya. Ada jersey karena lu suka main.
Iya. Terima kasih. Jersey Iya. pemain cadangan. Untuk cadanganers, Ada sekali lagi kaos. terima kasih sudah Iya. nonton kita. Mudah-mudahan cewek cantik yang kita hadirkan ini Lucu benar-benar bisa menjadi sahabatnya cadanganers untuk ngobrol basket. Yes. Silakan tanya sering-sering. Lu IG-nya apa sih kalau mau orang? Mutia 911. Oke. Tuh, kenapa 911? Kenapa 911? Tuh, lu nggak tahu kan? Kenapa tau nggak? Karena Banyak dia lebih. lahirnya tanggal 9 bulan 11. Terbalik. Oh, 11, ya. Oh, disangka gue 911 itu kan untuk darurat. Kalau lu misalnya kurang duit, butuh duit telepon dia. Viko, Jangan diam-diam. Viko kontak Mutia. Kalau perlu duit. Woi, dipakai. Terima kasih. Siap. Dan untuk cadanganers silakan untuk bisa tetap memberikan sarannya, Iya. komennya, dukungannya, supportnya kepada kita para pemain cadangan yang sok teu ini. Iya. Mudah-mudahan makin seneng. Kalau misalnya seneng, silakan kasih tahu teman sebanyak-banyaknya untuk bisa nonton tidak saja episode ini tapi episode yang sesudahnya atau Iya. sebelumnya. Like, comment, subscribe. Terima kasih Mutia. Sampai ketemu lagi. Dadah. Dadah.